Dia baru sadar dan menyesal setelah meninggalkan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading teman-teman. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya, dia baru sadar dan menyesal teman-teman setelah meninggalkan kamu. Oke, dia siapa? Mungkin ini lebih kepada tentang kehidupan asmara ataupun rumah tangga deh ya teman-teman. Ya bisa juga di dalam hal-hal yang lain gitu. Tapi kita akan coba lihat lebih dalam terkait dengan energinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Nine of Swords. 9 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini teman-teman terhadap kehidupan, oke, dari seseorang ya, yang aku katakan teman-teman ya, dia baru sadar gitu dan bahkan menyesal, menangis teman-teman ya, seakan-akan apa yang mungkin dia lakukan ada sebuah tindakan yang salah, mungkin contoh meninggalkan kamu ya kan karena keegoisannya, dan kemudian meninggalkan kamu karena adanya datangnya pihak ketiga. Nah itu bisa saja teman-teman ya, sesuatu hal yang mungkin dianggap dia lebih baik, ternyata faktanya nyatanya ya jauh lebih buruk dari apa yang mungkin kemarin dia miliki. Iya, kemarin dia miliki, mohon maaf ya, ketika mungkin bersama kamu. Contoh ya teman-teman, itu kalau berbicara masalah kehidupan asmara rumah tangga. Nah, terlepas dari apapun itu ya teman-teman, entah itu sebuah bentuk kerjasama, bisnis bareng, ya kan. Jadi memang ada sebuah penyesalan sih, kesedihan gitu ya kan, mengingat bahwasanya lebih enak, mungkin lebih nyaman ataupun lebih bahagia ketika kehidupan kemarin gitu loh, daripada kehidupan saat ini yang sedang dia jalani. Nah, apalagi ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan asmara, teman-teman. Jadi seakan-akan hubungan yang dia jalani ini sesuatu hal yang benar-benar tidak pernah menemukan sama sekali sebuah kebahagiaan. Yang ada masalah dan masalah konflik. Ya, kemudian masalah kesehatannya juga cukup terlihat di sini. Ya lagi nggak baik. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya ini. Ada Ace of Cups. Kartu cangkir ini muncul. Dan berbeda jauh banget dengan takdir hidupmu, teman-teman, setelah mungkin dia pergi meninggalkan kamu. Kenapa? Yang aku lihat memang kehidupan kamu akan jauh lebih baik sih, dalam arti bisa saja untuk masalah ekonominya, ya kan, finansialnya, ataupun bisa saja terkait dengan kamu akan bertemu, menemukan ya sosok pendamping yang lain, energi baru, teman-teman ya, yang mungkin lebih kaya kah, lebih sukses, lebih mandiri, lebih dewasa, lebih tampan, cantik ya. Jadi itu juga yang membuat itu seakan ngerasa menyesal teman-teman, ya kan? Melihat mungkin kamu juga lebih kaya, ya, lebih sukses gitu. Nah, kemudian aku punya Three of Cups, 3 cangkir muncul hadir teman-teman. Nah, ternyata yang membuat dia menyesal juga teman-teman, ya kan? Ketika kita berbicara terkait dengan sebuah pengkhianatan deh, ibaratkan kemarin dia tuh mengkhianati kamu ya, dia mengkhianati kamu dan memilih pihak ketiga. Dan di sini, ini seperti ada sebuah energi yang menggambarkan tentang bagaimana ya kan si pihak ketiga akan kembali menghadirkan adanya pihak ketiga di dalam hubungan mereka. Oke. Nah, jadi ketika pihak ketiga mendatangkan kembali energi baru di dalam hubungan baru mereka, teman-teman, jelas ini akan membuat gitu loh. Ya akan membuat kekecewaan ataupun ini akan membuat rumit hubungan mereka sendiri. Ya kan? Jadi ini semakin memperkuat tangisannya, penyesalan dia teman-teman ya. Ternyata tindakan yang dia ambil mungkin memilih pihak ketiga daripada kamu. Ternyata itu sesuatu hal yang
buruk, kan gitu. Nah, kemudian aku punya The Devil. Tidak dapat dipungkiri teman-teman ya, aura energi dari si pihak ketiga ini memang menjadi daya tarik untuk lawan jenisnya. Jadi lawan jenisnya kalau melihat dia itu ya, kalau wanita ya jelas seperti bidadari lah ya kan bahasanya, dan kemudian kalau laki-laki ya seperti pangeran, seperti raja ya. Tetapi bagi seseorang yang mungkin apa ya teman-teman, memiliki sebuah indera perasa ataupun sebuah batin yang cukup pekah teman-teman, yang melihat dia adalah dengan sosok yang sebenarnya sangat buruk gitu ya kan. Jadi energi negatif selama ini yang selalu mungkin dipergunakan ya oleh pihak ketiga untuk menaklukkan pasangan-pasangannya, termasuk mungkin pasangan kamu, gitu loh. Sehingga itu tadi dia menghadirkan kembali si pihak ketiga karena mungkin hasratnya dia memang seperti itu, gitu loh, teman-teman ya. Mohon maaf, mungkin haus akan keuangan ya uang gitu, ingin uang yang berlebih terus, kemudian mungkin juga haus akan apa ya mungkin yang berkaitan tentang seks dan lain sebagainya. Jadi itu gitu. Ya jadi hubungan mereka nggak bakal bahagia karena memang itulah yang terlihat gitu teman-teman. Nah kemudian aku punya ini ada 4 pedang. Jadi dari kartu kelima ini teman-teman cukup menggambarkan bahwasannya dia itu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Ya si pihak ketiga yang menggunakan magic seakan-akan sukmanya itu terkunci, terikat ya teman-teman, terbelenggu. Ya kan, jadi dia juga ingin keluar itu sulit, ingin bertahan juga mungkin merasakan sakit karena seakan-akan nggak pernah menemukan sebuah kebahagiaan sama sekali. Ya itu sebuah penyesalan memang. Ketika selalu menyia-nyiakan seseorang yang tepat, teman-teman, ketika kehilangan, nah baru terasa gitu ya kan. Apalagi ketika seseorang yang ditinggalkan itu kehidupannya kok bisa lebih baik ya gitu. Sementara kehidupan dia itu bisa lebih buruk. Ya jelas dong teman-teman. Karma itu pasti akan terjadi kepada siapapun gitu, cepat ataupun lambat. Ya mungkin saja ini karma yang terlalu cepat untuk dia. Tetapi memang sebuah karma inilah yang sebenarnya menyadarkan dia, teman-teman, agak dari perbuatan-perbuatan yang sebenarnya memang cenderung salah, ya, yang selama ini dia lakukan. Nah, kemudian pada kartu yang ketujuh, aku punya Two of Wands. Dua tongkat muncul hadir teman-teman sebagai energi penutup. Oke. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya tentang bagaimana sih memang kesadaran dia seakan-akan penuh di sini. Nah, berbicara masalah kesadaran penuh, teman-teman, mungkin secara energi ada sebuah energi besar yang menghancurkan kekuatan dari magicnya si pihak ketiga, itu bisa saja. Ya kan? Itu bisa saja. Mungkin itu sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu meskipun kamu tidak berharap lagi dia kembali ke kamu, tetapi paling tidak dia itu bisa terlepas dari itu, teman-teman. Ya, agar dia tidak dikendalikan. Ya, apalagi ketika kamu masih berharap, pasti banyak dong upaya-upaya yang sudah kamu lakukan selama ini, dan aku lihat upaya tersebut memang akan membuahkan hasil yang baik, teman-teman. Tapi yang cukup terlihat adalah sebuah kesadaran nih. Ya, dia mulai sadar menyesal. Mungkin ketika dia ingin kembali ke kamu, ya bisa saja teman-teman, ya kehidupannya akan jauh lebih baik. Oke, mungkin demikian teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.